Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kita lanjutkan materinya. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke tema 7 ya anak-anak. Kalau kemarin kita belajar tema 6 yang terakhir, sekarang tema 7. Nah, dimohon anak-anak untuk lebih giat lagi belajar karena nanti sebentar lagi akan diadakan PTS ya. Oke, sebelum kita mulai silahkan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Materinya tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan yang terdapat pada halaman 3 ya. Silahkan disiapkan buku tematiknya tema 7 ya, halaman 3. Kita baca bersama-sama. Udara sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun. Tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku, kaya hasil kebun dan sayur mayur, berlimpah susu, daging, dan telur. Terampilnya warga tempat tinggalku, bekerja sama mengolah hasil alam, menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Beni, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikan di depan teman-temannya. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Nah, ayo menyanyi. Nah, ini ada lagu berjudul Rotiku ya. Ini ada contohnya, silahkan kalian dengarkan ya. Pola irama suatu lagu. Nah, pada lagu roti. Nah, itu ya contoh lagunya ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti kalian bisa belajar bernyanyi di rumah ya, bisa bersama orang tuanya atau dengan kakaknya ya. Dengarkan, lihat ini. Warna pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama ya. Jadi pola iramanya ini berbeda-beda setiap warnanya ini ya. Nah, pola irama suatu lagu. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nyanyikanlah lagu Rotiku, kamu akan mendengar pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Nah, kita lanjutkan. Ayo membaca. Nah, sekarang bacalah teks bacaan yang terdapat pada halaman 6. Kalian bisa melihat di halaman 6 ya, buku paket tema 7-nya. Nah, teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung,
kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat busuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Nah, kalian perhatikan ini ya. Yang dimaksud teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, ayo berlatih. Nah, jawablah pertanyaan yang terdapat pada halaman 7 ya. Coba lihat halaman 7. Itu ada 5 pertanyaan ya. Oke, kita jawab bersama-sama ya. Nomor 1, apa arti dari pangan? Pangan artinya adalah makanan ya. Nomor 2, apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Ya. Hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama ya. Nomor 3, bagaimana cara mengolah hasil panen? Ya. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Nomor 4, apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Nah, ini ada tahu, kecap, dan tempe. Nomor 5, apa manfaat dari teknologi pangan? Nah, ini teknologi pangan bisa membuat makanan awet dan tahan lama. Ini adalah contoh jawabannya ya. Oke, kalau kalian punya jawaban lain bisa kalian tulis di buku kalian. Oke, selanjutnya tuliskan 5 hal ya yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan ya. Itu ada yang pertama, pangan tadi adalah artinya makanan. Hasil pertanian dan pangan tidak bisa bertahan lama. Kedelai bisa diolah menjadi bermacam-macam makanan seperti tahu, tempe, dan kecap. Yang keempat, teknologi pangan mengolah makanan agar bertahan lama. Nomor 5, hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Ya, kalau kalian ada tambahan lain bisa kalian tambahkan ya. Oke, kita lanjutkan. Ayo mengamati. Bacalah teks bacaan yang terdapat pada halaman 8. Nah, sekarang dilihat halaman 8 ya. Nah, Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya ya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Ibu Edo
mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, ini menghitung luas kain dengan satuan tidak baku ya. Ingat ya, masih ingat anak-anak tentang satuan tidak baku? Ya. Oke, ini ada kain A dan kain B. Bentuknya yang satu persegi panjang, yang satu bentuknya persegi. Nah, ini cara menghitung permukaan bidang dengan satuan tidak baku. Nah. Kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Nah, satuan luasnya ini, satu kotak kecil ini, kemudian ditata ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti ini, dan juga kain yang B. Nah, Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Maka luas kain A adalah 8 satuan persegi. Ingat ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luas kain B ada 16 satuan persegi. Nah, kalian bisa hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 kali 4 sama dengan 16 ya. Nah, amati gambar-gambar di bawah ini. Hitunglah luas dari setiap gambar berikut ya. Coba kita lihat ya. Kalian lihat di halaman 11. Nah, kita lihat nomor 1, luas bidang A ini ada berapa, kita hitung ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luas bidang A adalah 7 satuan. Luas bidang B ada 10. Luas bidang C ada 6. Luas bidang D ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya. Sekarang kalian amati ya. Luas yang paling kecil adalah bidang, nah, dari 7, 10, 6, 7 ini yang paling kecil adalah ini 6 satuan, yang C berarti yang C ya. Luas yang paling besar adalah, nah ini luas yang paling besar, angka yang besar adalah 10 satuan ini berarti yang B ya. Luas berarti bidang A dan bidang D pada gambar memiliki luas yang sama ya. Demikian ya anak-anak yang dapat Pak Fadli sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.